Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Yohanes 15 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan tema firman Tuhan, berbuah lebat di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sedang memberikan pengajaran bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Setiap ranting-ranting tidak bisa terpisah dari pokoknya. Ketika ranting itu terpisah dari pokoknya, maka ranting itu akan kering dan mati. Sesungguhnya kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita berbuah dan buahnya itu lebat, sehingga buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Apa syarat supaya kita bisa berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan? Ayat yang keempat katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata tinggal di dalam aku ini berbicara tentang relasi kita setiap hari dengan Bapa di sorga. Apakah kita setiap hari sudah memberikan waktu yang terbaik untuk membangun hubungan dengan Allah? Apakah kita setiap hari sudah bersekutu dengan Tuhan? Apakah kita setiap hari sudah membaca firman Tuhan dan berdoa? Karena ayat yang ketujuh katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita berhak meminta apa saja yang kita kehendaki jika syarat itu sudah kita lakukan, yaitu tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita semua punya alat ini di rumah, yaitu setrika. Setrika ini tidak akan panas jikalau ia tidak dicolokkan kepada listrik. Semahal apapun merek setrika ini, tetapi ketika ia tidak dicolok kepada sumber arus itu, maka setrika ini tidak ada artinya apa-apa. Itulah sesungguhnya gambaran hidup kita. Kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Sang Sumber hidup kita. Allah menghendaki buah di dalam kehidupan kita, dan buah itu berbicara buah ke dalam dan buah yang keluar. Buah ke dalam yaitu berbicara tentang perubahan karakter, perubahan sifat, perubahan integritas di dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Kita sudah menghancurkan buah kedagingan, tetapi kita mengenakan buah roh di dalam hidup kita. Tapi ada yang kedua, yaitu buah yang keluar. Ayat yang ke-16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan merindukan supaya kita berbuah, yaitu pergi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk banyak orang, pergi dan menghasilkan buah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan,
dimulai dari hamba Tuhan, pengurus, penanggung jawab, pemimpin kelompok sel, bahkan semua jemaat Tuhan. Kita harus berbuah bagi kemuliaan Tuhan, dan kiranya Tuhan dimuliakan lewat hidup kita, karena kita berbuah ke dalam dan kita berbuah keluar bagi kejayaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.